warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Hatur nuhun hatur nuhun atas kesempatan waktunya untuk bisa Zoom meeting dengan saya sore ini. Ada beberapa poin yang saya coba untuk sedikit kepo ya, sedikit tahu tentang keberhasilan bisnis Bapak ya. Mungkin nanti beberapa saat lagi akan ada beberapa teman yang akan join. Seperti yang saya sounding sebelumnya bahwa adanya interview ini tuh untuk membuka sesi diskusi dengan para profesional dan pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki kompetensi spesifik di bidang yang akan direncanakan ke depan bagi para mahasiswa yang akan membuat usaha. Juga ada hubungan juga dengan keilmuan yang diambil oleh mahasiswa MMI STMI Bandung. Untuk itu juga diadakan diskusi bisnis ini dengan singkat yang akan saya upload di jejaring sosial saya di YouTube channel saya. Oke. Langsung ke poin-poinnya aja ya Pak Rahmat ya. Karena langsung minta izinnya dulu untuk merekam semua diskusi kita sore ini. Ya. Sebelumnya perusahaannya sendiri atau nama usahanya sendiri apa ya Pak Rahmat, kalau boleh saya tahu? Kalau nama perusahaannya Gurdika Partners Consulting and Training. Wah, kayaknya mantep tuh. Bidang garapnya banyak, cuma saya sendiri bidangnya mengkhususkan di IT. Oke. IT khusus untuk perbankan syariah. Baik. Untuk ruang lingkupnya sendiri untuk daerah Jawa Barat atau ada daerah lain mungkin Pak Kabupaten mungkin bisa sampai ke luar Jawa Barat dari mana? Sampai saat ini kalau customer itu Sumatera Jawa, Jawa di Sulawesi sama Kalimantan, tapi di Sulawesi Kalimantan cuma satu yang banyak di Sumatera dan Jawa. Baik. Berdiri sejak kapan Pak perusahaannya ini Pak? Kalau perusahaannya sejak 2001 ya. Cukup lama juga ya Pak. Jadi untuk sebuah jasa konsultan itu termasuk yang bisa diandalkan juga ya, bisa diperhitungkan juga karena dengan jam terbang dari 2001 sudah melayani untuk jasa konsultan IT terutama ya Pak. Kemudian berarti bisnis Bapak ini mengalami yang namanya booming omset ataupun penurunan omset ya, karena mengalami banyak fase, yaitu pada tahun 2001 itu sendiri kan pada saat dibangunnya perusahaan ini, kemudian pada tahun 2019 ini adanya pandemik. Ada pengaruh nggak Pak dengan adanya pandemik ini Pak? Kalau secara umum tidak ya, karena dari sisi karakteristik pelayanan yang saya sampaikan ini kan juga selama ini kita menginikan online. Baik. Ya, jadi kalau dari sisi itu tidak terlalu banyak signifikan ya pengaruh. Ya. Cuma memang kalau di industri perbankan ini kan pemainnya boleh dibilang untuk perbankannya ya itu tidak terlalu banyak berubah, sehingga kalau dari sisi pertambahan customer itu juga satu customer per tahun itu juga sudah bagus, karena kita mainnya di jasa pelayanan terhadap perbankan, sehingga justru yang diinginkan bukan banyaknya customer, tapi nanti kita mainnya di maintenance terhadap customer. Itu yang lebih utama. Karena memang dari sisi jumlah customer kita tidak bisa menggenjot banyak, tergantung pertambahan Halo. Halo, sepertinya ada kendala teknis juga ini.
Boleh, Pak Rahmat boleh diulangi kembali, ada kendala teknis nih kayaknya. Iya. Ya, jadi kalau terkait dengan tadi pengaruh, terutama pengaruh pandemi, itu tidak begitu terasa ya, karena memang karakteristik saya selama ini dalam pelayanan terhadap customer perbankan ini sudah ya sejak awal menerapkan konsep remote, konsep online, sehingga dalam melaksanakan pelayanan terhadap customer tidak signifikan ya. Ada kendala. Baik kalau begitu. Artinya bahwa ada beberapa aspek di saat pandemi ini yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bisnisnya ya Pak. Jadi walaupun memang banyak beberapa aspek usaha yang termasuk usaha yang saya jalani juga berpengaruh sangat signifikan sekali gitu. Berarti artinya bahwa Bapak bermain di segmen pasar yang berbeda gitu ya dari kebanyakan orang-orang yang digitalnya baru sekarang gitu. Bapak dari dulu sudah digital gitu ya artinya ya Pak. Iya betul. Baik, itu juga kunci suksesnya ya, bisa saya ambil kesimpulan bahwa kenapa Bapak bisa survive gitu, karena pada saat orang lain tidak bermain di platform itu Bapak sudah bermain gitu ya Pak. Ya, secara tidak sengaja sebetulnya ya. Iya betul. Tidak sengaja main seperti itu cuman ya karena memang tuntutan waktu dari mulai saat itu sudah ya. Betul. Untuk mengatasi jarak segala macam kan, daripada ya kita tawarkan itu ke customer dan customer justru menyambut baik. Baik. Oke. Saya garis bawahi juga untuk poin-poin yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian untuk para penggiat bisnis yang mungkin serupa dengan yang Bapak akan jalankan ataupun yang agak berbeda ataupun berbeda sama sekali dengan usaha Bapak, mungkin Bapak ada tips atau trik gitu ya untuk para pemula itu Pak, bisa disampaikan juga Pak. Silakan kalau Bapak. yang saya ini kan mungkin dari sisi ya tipsnya terutama karena yang saya geluti selama ini ya, terus terang kalau dari sisi kecanggihan dan segala macamnya, mungkin saya bisa produk yang saya buat itu kalah lah dibandingkan dengan produk sejenis dari kompetitor. Nah, cuma yang saya rasakan selama ini, berarti sudah 20 tahun ya saya berbuat di sini, apa yang membuat customer bisa loyal itu justru di sisi pelayanan. Oke, baik. Jadi bagaimana kita memberikan servis yang sebaik-baiknya, karena produk secanggih apapun kalau dari sisi pelayanan dirasakan kurang ya akan berpengaruh. Itu yang saya rasakan dan itu saya pikir sangat relevan untuk terus sampai kapanpun ya, untuk siapapun gitu. Jadi sekarang kan justru produk-produk jasa ini sedang bakal trennya bakal naik lah untuk jasa pada saat sekarang. Ya. Karena ada kemarin juga ada beberapa seminar yang disampaikan bahwa saat seperti ini itu untuk menjadi kaprodi pun bisa dilakukan secara online gitu ya. Jadi bisa memegang banyak universitas untuk satu waktu gitu ya. Itu juga sebenarnya kemajuan juga ya, ada pandemik ini. Jadi beberapa hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya ternyata menjadi solusi untuk keberlangsungan usaha kita gitu loh. Betul. Baik Pak Rahmat, selain dari tadi pada tips dan trik untuk para penggiat bisnis yang baru itu tadi, mungkin Bapak ada harapan atau saran atau mungkin keinginan lah ya untuk yang dapat disampaikan melalui media ini, khususnya untuk pemerintah atau para pemegang peraturan ya, untuk khususnya bisnis jasa ya yang Bapak pegang sekarang, mungkin ada. Nah ini mungkin saya bisa jadi ada banyak orang yang belum tahu ya karena kurangnya sosialisasi. Jadi saya sempat
berhubungan dengan Disperindag. Baik. Jawa Barat ya. Dan ternyata Disperindag itu punya program yang sangat banyak untuk mendukung perkembangan industri, terutama UMKM. Baik. Sangat banyak programnya dan tapi kurang tersosialisasi gitu. Saya sendiri baru tahu setelah berhubungan ke sana gitu. Ada atas inisiatif sendiri ke sana, ternyata di sana banyak yang bisa diakses sebetulnya itu untuk produk jasa ya. Jasa dan produksi. Baik ya. Sama. Jadi di sana banyak dan kelihatannya justru mereka kebingungan bagaimana ini mensosialisasikan program yang segini banyak gitu sampai ke bisa menghubungkan produsen dalam negeri dengan konsumen luar negeri juga bisa mereka. Nah, cuman kan ini jadi di sisi sosialisasi, jadi saya harapkan justru pemerintah selain kita juga ya sebagai pelaku usaha untuk proaktif menghubungi ke sana. Ini di pihak pemerintahnya sendiri harus lebih proaktif ya. Lebih proaktif ya. Proaktif dari mereka, intensif untuk mensosialisasikan program yang mereka punya. Sayang banget itu. Jadi ada ibaratnya ada celah tapi tidak tersampaikan ke pengguna program itu ya. Mungkin ada baiknya juga dari kita ya, yang maksudnya bukan kita saja, tapi semua orang yang terlibat di institusi pendidikan manapun untuk mencoba menjembatani informasi yang ada atau informasi yang ada di pemerintah, sehingga kita bisa juga selain kita bisa menggunakan fasilitas itu, mungkin lingkungan di sekitar kita juga pun bisa join di situ gitu ya Pak ya. Baik Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk paparan singkatnya tadi. Ini kebetulan ada narasumber yang lainnya sudah join kita nih. Mungkin ada sudah join, ini ada Pak Rahmat, ada Pak Panji, ada Pak Pri, dan juga ada Pak Ade Ruhiyat. Selamat datang semuanya ya. Mohon maaf nih dadakan juga interviewnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja nih Kang Pri, Kang Panji, diskusnya sersan, serius tapi santai gitu ya. Supaya hari ini kita bisa ada manfaat juga dari diskusi ini, selain cuma untuk memenuhi tugas kuliah ya. Saya juga punya ambisi untuk membuat networking setelah kuliah ini selesai, sehingga kita bisa sama-sama bersinergi di bidang apapun gitu ya, dengan teman-teman yang sekelas ada 27 orang ini gitu. Bisa saling membantu, sinergi dalam usaha ke depan. Mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, kebetulan nih ada Pak Panji dulu atau Pak Pri mau menyampaikan juga paparannya. Tadi sebelumnya Pak Rahmat sudah menyampaikan bahwa usaha yang beliau geluti dari tahun 2001 itu 2001 ya Pak Rahmat kalau saya nggak salah tadi, tentang konsultan IT ya, yang mana di era pandemiknya tidak terlalu signifikan berpengaruh karena beliau sejak awal sudah merintis bisnisnya secara online. Internet saya agak jelek, mohon maaf internet saya agak jelek. Boleh Kang Puri mulai sebelumnya apa kabar dulu nih? Udah oke semuanya? Kang Puri kebetulan kemarin kan ada musibah sakit dulu sebentar nih, suruh istirahat ya. Bu, Alhamdulillah ya. Sudah isoman 14 hari Bu, alhamdulillah. Suruh istirahat tuh Kang Pri, nggak boleh jalan-jalan. Iya Bu, disuruh nginep. Pak Rahmat, apa kabar Pak Rahmat? Pak Panji, Pak Ade? Alhamdulillah baik. Saya ada yang. Alhamdulillah baik. Iya mangga. Kan ini dengan saya kayaknya jam 4 nih mau ini. Mangga Kang Pak Rahmat, gak apa-apa. Bapak-bapak sekalian, Pak Rahmat pamit dulu untuk duluan karena beliau ada keperluan. Jadi mohon maaf untuk meninggalkan chatroom ini sebelumnya. Ya, mangga Pak Rahmat. Pak Panji
Prik ya. Atur nuhun sebelumnya Pak Rahmat ya, sharing-sharingnya. Nuhun ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam. Nah, mungkin untuk baik, selamat jalan Pak Rahmat ya. Untuk selanjutnya mungkin Selamat bisa jalan. dilanjut. Untuk selanjutnya mungkin untuk biar mempersingkat waktu ya, Kang Pri atau Kang Panji dulu yang mau menceritakan kiat sukses dari bisnisnya masing-masing. Mangga. Saya juga boleh, Bu. Boleh. Mangga Kang Pri dulu ya. Kang Pri, Ya. sebelumnya juga sudah saya sampaikan, saya sounding sebelumnya bahwa kita di sini cuma discuss, tidak ada niatan apa-apa untuk kepo gitu ya atas bisnis masing-masing. Kalaupun menjadi rival juga nggak apa-apa lah ya. Kolaborasi, Bu. Ya, kalau untuk usahanya sendiri Kang Pri itu apa ya? Ya saya tahu dental aja ya, tapi kalau kayaknya banyak banget deh. Ada dental, Bu, ada hotel, ada konveksi, ada juga bimbingan belajar, Bu. Baik. Itu Mungkin salah satu kali ya, biar nggak bingung. Ya. Boleh Mangga. Kayaknya semuanya kan rata-rata jasa ya yang Kang Pri pegang ya. Boleh salah satu yang lebih maju, lebih yang maksudnya yang lebih signifikan mungkin terpengaruhi dari pandemik ini aja. Oke, mungkin dental aja kali, Bu ya, soalnya berhubungan dengan kesehatan kali ya. Karena Lokasinya sama-sama di mana, pandemi nih. Lokasinya di mana? Kebetulan ada 3, Bu. Ada di Bandung Selatan ada 2, di Bandung Utara ada 1, di Bojong Soang 1, di Turangga 1, sama di daerah Sutami PVJ, Bu, 1. Jadi semuanya lagi di Bandung. Nah, kalau untuk dental ini sebenarnya dari tahun 2013, Bu. Baik. Dari 2013 mulai dari 1 ya biasalah tumbuh, pernah lebih dari 3 sih, cuman dirasa nyaman di angka 3 gini saat ini. Mudah-mudahan mohon doanya nanti mungkin di 2 bulan setelah Lebaran ada 1 cabang baru lagi. Jadi Amin ya. Amin, mudah-mudahan. Kalau untuk pandemi sendiri, nah ini untuk dental sebenarnya di kesehatan itu pasti berpengaruh ya, Bu ya. Kalau dibilang berpengaruh nggak sih di pandemi ini terhadap kesehatan, ya ini pasti berpengaruh. Nah, untungnya apa sih? Nah kebetulan karena kami adalah dental ya, giginya, kliniknya kami itu tidak agak jauh dari rumah sakit, kemudian tidak bergabung dengan rumah sakit atau institusi yang besar, jadi menjadi alternatif buat orang untuk berkunjung gitu. Jadi misalnya karena orang preferensinya sekarang itu kalau nggak sakit-sakit banget nggak usah ke rumah sakit lah ya. Itu aku banget itu. Nah, karena pikiran semacam itu membuat klinik-klinik selain rumah sakit itu menambah omsetnya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang bertambah omset nggak, alhamdulillah sih naik beberapa kali lipat, berapa ratus % gitu mungkin ya, dibanding sebelum pandemi malahan kalau baik, kesehatan sendiri gitu. Ya mungkin ya salah satunya karena sektor itu karena orang malah preferensinya ya udahlah kalau nggak sakit-sakit amat ke klinik aja lah, atau nggak usah ke rumah sakit gitu. Malas ke rumah sakit gitu ya. Betul. Jadi akhirnya klinik kami mengalami kenaikan omset. Nah, kalau ditanya kiatnya apa sih? Ya sebenarnya sih yang pertama untuk bisnis apapun saat ini, apalagi jasa, Bu ya, kan kita saya banyak misalkan jasa yang hotel sama yang ini pun sama gitu. Sebenarnya yang pertama adalah kebutuhan masyarakatnya apa sih? Pertama kebutuhannya adalah perlu jasa tapi yang aman dari COVID gitu, intinya mah itu ya. Jadi sebisa mungkin kita penuhi dengan protokol keamanan yang sudah ditentukan. Jadi alhamdulillah dari awal pandemi sampai saat ini dokter kami tuh nggak ada yang kena COVID tuh, alhamdulillahnya. Alhamdulillah.
Malah saya yang nggak kemana-mana. Kebetulan saya waktu itu ke rumah sakit sih, ngantar anak sunat, jadi agak lama di rumah sakit Oh, itu sekitar kan 10 ya. jam gitu. Baik. Jadi iya mungkin gara-gara itu. Baik, kayaknya ada kendala teknis nih sinyalnya. Itu kena COVID, tapi malah saya nggak pernah datang ke klinik gitu. Oh iya. Halo? Ya silakan Pak Kang Pri, lanjutkan, ini kayaknya ada sinyal sedikit nge-lag tapi bisa. Kang Pri, halo, masih mendengar iya, suara saya? siap. Silakan. Masih. Masih, silakan. Oke, Mangga. jadi paling itu sih Bu, maksudnya kalau untuk peningkatan omset dari kami yang pertama yang kami lakukan adalah yang pasti efisiensi Bu, ya. Betul. Efisiensi. Jadi alhamdulillah ya. Jadi gimana ya kalau mau bilang pandemi alhamdulillah enggak juga Bersyukur sih. atas Bu. musibah gitu Tapi ya. alhamdulillahnya adalah pandemi ini mendorong kita untuk Alhamdulillah, ala kulli hal. berpikir kreatif bagaimana Betul, untuk betul. mempersingkat proses bisnis atau efisiensi dari proses bisnis itu Iya, sendiri, iya. Bu. Betul. Jadi ya kalau nggak ada pandemi mungkin nggak mikir juga gitu ownernya. Iya, betul. Akhirnya untuk efisiensi lah, untuk kreatif melakukan hal apa. Tapi dengan ada pandemi kita dipaksa untuk efisiensi, untuk mempersingkat proses bisnis yang tadinya ada, menghemat biaya. Nah, tapi setelah udah dilakukan itu semua, ya alhamdulillah sih memang ya sudah, harusnya sih dari dulu tuh kayak gini aja sih, harusnya kayak gitu. Akhirnya berpikir oh ya udah, ya nggak usah buka 12 jam misalnya, cukup buka 8 jam cuman dengan full kekuatan di 8 jam misalnya. Baik, Itu kan ya. biayanya tentu lebih murah dibanding buka 12 jam, ada waktu-waktu ideal misalnya gitu. Nah, akhirnya Betul, kami betul, berpikir ya. seperti itu. Kemudian kalau ditanya lagi apalagi yang dilakukan, ya mungkin yang pertama ya tentang sektor keamanan, Bu, ya. Jadi kita ya karena menjual jasa, bagaimana memberi rasa aman untuk pelanggan. Itu sih, Bu. Apalagi Bu, ya, yang harus saya jelaskan, Bu? Oh iya, apalagi ya? Oh iya, tadi sudah langsung ke poin ketiga dan keempat malah. Jadi udah gitu. disampaikan juga. Iya. Berarti kita langsung ke poin 5 nih Kang Pri. Sebagai orang yang kepo nih ya, orang yang kepo untuk wira swasta. Misalkan saya atau teman-teman di belakang saya itu ada keinginan untuk membuka bisnis yang sama, yang similar ataupun berbeda dengan Kang Pri jalani sekarang. Ada tips atau triknya nggak yang khusus atau spesifik selain yang tadi disampaikan? Oke, kalau tipsnya sebenarnya yang pertama, kalau semua bisnis harus sama Bu, ya. Sama maksudnya dalam artian kita temukan dulu kebutuhan orangnya gitu ya. Kebutuhan orangnya tuh siapa sih yang butuh barang kita, atau kita mau targetnya siapa ya. Nah, kadang gitu ya, termasuk kami ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah semua orang jadi target market kami, enggak sebenarnya. Jadi walaupun semua orang punya kebutuhan itu, tapi enggak semuanya kita ambil. Supaya apa? Supaya lebih fokus dalam mengeksekusi bisnisnya gitu ya. Misalnya kita ambilnya usia yang dewasa muda aja lah, yang butuh perawatan untuk kecantikan misalnya kayak gitu ya, dibanding kita ngambil semua range yang mungkin agak susah ya dijangkaunya. Nah, itu sih mungkin tipsnya. Jadi yang pertama memperjelas target marketnya siapa kan ya. Jadi yang kedua, kalau untuk di pandemi seperti ini, mungkin yang dilihat adalah kebutuhan masyarakat di tengah pandemi ini. Kalau jual mungkin akan berbeda ya kebutuhan masyarakat. Kayak saya punya bimbel gitu Bu, dulu punya bimbel tapi offline. Ya mungkin sekarang kalau jual bimbel offline ya nggak laku juga gitu Bu. Iya, betul. Karena kan orang-orangnya juga pada online gitu ya. Jadi proses bisnisnya pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Itu sih paling Bu dari saya sih Bu. Kalau untuk terima kasih untuk bisnis yang Kang Pri jalani khususnya dental ini dan beberapa bisnis yang lain. Apakah ada peranan khusus dari pemerintah selaku pemegang aturan yang ada, misalkan mungkin ada juga saran selaku penggiat bisnis yang bisa disampaikan dalam media ini? Silakan Pak Pri. Pemerintah sih sebenarnya kalau
kalau untuk kami ya yang dental mungkin lewat asosiasi gitu ya. Dia ada namanya PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia mungkin ya. Tapi ya PDGI itu sebenarnya cukup aktif juga gitu, cukup baik memberi guidance gitu. Jadi ini loh kalau mau praktek di saat pandemi harus penuhi syarat-syarat ini gitu. Ini aja syaratnya dipenuhi gitu. Kemudian nah kita sebagai dokter gigi atau penyelenggara pemberi jasa tinggal mengikuti aja, nah itu bagus ya. Tapi ada juga mungkin kalau di sektor lain gitu kan, kadang ada inkonsistensi dari pemerintah sebenarnya Bu. Contohnya terkadang mereka menetapkan zona itu kan berubah-ubah ya, merah, kadang oranye, kadang itu gitu ya. Nah, sampai suatu waktu membuat bingung juga kami, termasuk kami misalnya zona merah hanya boleh buka sampai jam 7 malam misalnya. Pas di zona hijau udah boleh agak longgar. Nah itu kan jam operasionalnya pun agak berubah gitu ya. Jadi kalau buat saya sih saran dari pemerintah mungkin kalau lebih konsisten ya, maksudnya lebih konsisten untuk pengusaha itu harusnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalaupun mungkin butuh stimulus gitu ya. Kalau saya mungkin ya kalau butuh stimulus ya usaha yang hotel yang butuh stimulus gitu ya, yang terhantam bener hantam gitu. Iya betul ya. Nah, kalau usaha lain sih enggak. Nah, tapi kalau kita ngomong stimulus di usaha pun itu juga kurang nggak nyampe gitu infonya secara jelas gitu. Maksudnya stimulusnya itu seperti apa modelnya, kemudian harus ngapain aja. Bahkan sampai unit terkecil misalnya kalau saya di Purwakarta Pleret gitu, saya nanya mereka pun nggak tahu stimulus apa yang dikasih ya gitu. Nah jadi kan bikin bingung pengusahanya sendiri gitu. Jadi itu sih kalau saya lebih ke kejelasan aja, informasi biar clear gitu. Iya, mungkin juga seperti tadi Pak Rahmat sampaikan juga bahwa pemerintah itu padahal sebenarnya sudah berjibun gitu programnya sendiri, cuman tidak tersampaikan atau tidak tersalurkan kepada pelaku bisnis itu sendiri. Jadi kayak mubazir aja gitu bikin program tanpa bisa kita pakai fasilitasnya seperti itu ya, Kang Pri. Iya betul. Jadi nggak nyampe infonya yang clear gitu loh Bu. Jadi kadang sepotong. Kadang ambigu juga. Beneran dapet gitu kan ini biasanya kan gitu. Semoga, kayak gitu. Semoga di media ini juga ada kalangan pemerintah yang menyimak ya, jadi bisa tersampaikan apakah jembatan informasinya bisa melalui institusi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ataupun melalui jejaring komunikasi lainnya ya, mungkin dari media-media sosial atau apapun itu. Seperti yang kita lihat juga mereka juga sudah mulai dari sekitar 3 tahun kebelakang kan pemerintah itu sudah mempunyai kayak platform medsos juga ya untuk komunikasinya. Mungkin mereka juga sudah paham bahwa ini tidak tersampaikan dan prosesnya memang tidak bisa secepat itu tersampaikan langsung ke bawah gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin mereka menyadari juga keterbatasan. Sadar tapi belum mampu menyelesaikan solusinya. Gitu. Masih agak bingung mungkin. Jadi ya mudah-mudahan semakin membaik. Ya amin. Baik, terima kasih Kang Pri atas paparan yang sangat menarik banget ini ya. Jadi memberikan ide-ide terbaik juga untuk saya selaku pelaku bisnis mulai untuk, kalau saya kebetulan barang ya belum pernah memegang untuk jasa. Jadi kepikiran juga bahwa oh iya, jadi jasa di bidang apapun itu harus ada yang difokuskan. Jadi artinya kita tidak melebar kemana-mana untuk memberikan jasa layanan seperti itu. Siap. Betul, kira-kira seperti itu. Mungkin kita selanjutnya ke narasumber yang lain. Kang Pri, boleh saya berpindah ya? Siap. Mangga Bu. Bagaimana ada Kang Panji, ada Kang Ade dan ada Kang Pram juga yang sudah dengan penampilan barunya ini. Oh ya, Kang Panji dulu. Terima kasih. Siap. Boleh siap. Kang Panji mana? Jelas nggak? Jelas banget. Jelas suaranya jelas. Jelas banget. Okay. Mangga. Monggo pertanyaannya langsung aja Bu. Tadi saya udah lihat sih beberapa. Kayaknya udah hafal kan? Ya. Mungkin singkat aja Bu ya. Jadi gini. Ya, perkenalkan bisnisnya dulu. Ya. Kalau saat ini saya Duato ini bergerak dalam bidang perdagangan berjangka komoditi atau orang biasa sebutnya trading Ibu ya. Baik. Kalau pekerjaan lain jasa sebagai konsultan di GLG atau Gerson Lerman Group ya untuk bidang
otomotif kendaraan roda 2 dan roda 3 di Indonesia. Itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian di luar itu juga saya konselor ya, konsultan terapis bidang hipnoterapi dan neuro linguistic programming dan EFT. Tapi yang sekarang banyak bergerak di 2 tahun ini adalah di bidang perdagangan berjangka komoditi atau trading Bu ya. Nah, kalau dalam kondisi COVID seperti ini sebetulnya bidang trading ya atau bidang komoditi ini tidak ada pengaruh ya COVID ya. Apakah ada COVID, tidak ada COVID secara bisnis itu tidak ada pengaruh. Baik kondisi ekonomi lagi buruk, ekonomi lagi bagus itu tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena bisnis kita bisa ada dua mekanisme. Bisa pertumbuhan lagi bagus kita bisa naik secara ambil profit, saat turun pun kita bisa ambil profit ya. Jadi buy sell itu tetap ada. Jadi kalau dari segi bisnis sih itu tidak ada pengaruh ya. Kemudian dari sisi pertambahan jumlah akun atau jumlah nasabah pun semenjak COVID sebetulnya ada peningkatan ya. Ada peningkatan karena apa? Karena beberapa pengusaha atau pelaku usaha sendiri bingung uang mau dikemanakan gitu kan. Sehingga mereka mengambil alternatif di bisnis yang ini ya. Alhamdulillah kalau dari bisnis ini sih ke dalam jangka waktu kurang lebih saya pelajari, saya bikin satu kajian dalam 1 bulan atau 30 hari kalender atau 20 hari kerja, pertumbuhan modal nasabah itu paling parahnya, paling jeleknya, paling buruknya di angka 10% dari nilai modal ya. Jadi kalau dari segi pertumbuhan sih bagus seperti itu gambarannya ya, pertumbuhan mereka. Nah kemudian kalau misalnya untuk apa yang dilakukan saat COVID supaya misalnya bisnis yang saya jalankan itu bagus ya, lebih kebanyak ke edukasi ya Bu ya. Edukasi karena sebetulnya dari ini bisnis kita itu kan ada di bawah Kementerian Perdagangan, ada Badan Pengawas BPT dan ada pengawas LKBI semuanya BUMN. Hanya barangkali dari pihak pemerintah itu masih belum memberikan edukasi yang begitu jelas ya ke masyarakat atau memberikan informasi yang begitu spesifik tentang bisnis ini. Kebanyakan kan orang mendengar tentang yang stigma negatif ya, yang buruknya, yang jeleknya. Sementara pada bisnis sendiri kalau kita pahami, kita pelajari teknikalnya, analisisnya gitu kan, ini bisnis yang menarik ya. Karena bisnisnya sebetulnya kalau saya boleh sampaikan, kita tidak perlu sewa tempat, tidak perlu gaji pegawai, tidak perlu biaya operasional gitu kan. Seperti itu gambarnya sembuh ya. Hanya memang informasi yang di masyarakat masih kurang dan dari pemerintah juga kurang begitu memberikan informasi tentang bisnis ini, padahal ini juga dari pemerintah ya. Itu yang barangkali yang PR-nya Bu ya. Itu PR-nya buat kalau saya sampaikan kira-kira apa yang pemerintah perlu laksanakan itu mungkin Bu Elvi. Baik. Jadi dengan kata lain dari 2008 Pak Panji merintis bisnis ini, salah satunya rata-rata kan 2019 Bu. Ya. 2019 ya. 2019. 2019 Okay. yang GLI betul. Baik. Jadi tapi rata-rata bisnis yang Bapak pegang itu rata-rata bisnis di bidang jasa ya Pak Panji ya. Yang artinya seharusnya ya, kalau GLI betul. Ya harusnya secara signifikan itu pengaruh dari pandemi, tapi ternyata tidak ya. Jadi tidak pengaruh ya. Tidak ada pengaruh. Jadi untuk ditanyakan pun gimana survive-nya kan nggak ada pengaruh. Jadi percuma juga saya tanya juga karena betul. Udah survive gitu ya. Nggak juga sih gini kan. Sebenarnya gini, bukan kalau bisnis ini kan tetap dalam artinya kan perlu bantuan pihak lain juga ya, karena kan kalau bisnis yang saya jalankan perdagangan ini kan tidak boleh dipromosikan Bu, ada undang-undangnya ya. Tidak boleh dipromosikan, tidak boleh diiklankan, tidak boleh bikin presentasi untuk jelaskan ada bisnis yang bagus, itu dilarang sebetulnya kan. Hanya kalau dari sisi informasi pemerintah masih kurang sebetulnya ya untuk ini ya. Banyak yang masyarakat tahu bahwa bisnis ini bisa jadikan alternatif sampingan, tidak perlu jadi bisnis utama Bu, bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4 tanpa mengganggu bisnis utama, tanpa mengganggu pekerjaan utama. Itu yang belum sampai ke masyarakat ya. Baik. Jadi mungkin dengan paparan yang tadi Pak Panji sampaikan, berarti untuk para penggiat bisnis untuk yang sama atau kurang lebih mirip lah dengan yang Pak Panji jalani sekarang ini, mungkin ada tips dan triksnya untuk supaya bisa survive gitu loh. Ada bisa disampaikan di sini Pak Panji juga? Iya. Ya saya pikir kita harus pintar-pintar memilih jenis usaha yang dalam kondisi seperti ini bisa tetap survive Bu, itu aja mungkin ya. Hanya kan memang Halo, sepertinya Pak Panji ada kendala koneksi ya. Baik, halo Pak Panji. Halo. Baik, Bapak-bapak sekalian, sepertinya Pak Panji terkendala jaringan ya.
nge-lag. Halo Pak Panji. Halo Pak. Nge-lag kayaknya Bu. Iya. Hilang Gimana? sekarang. Iya. Masih nge-lag nih kayaknya. Langsung kebentar keluar juga beliau. Baik, nanti biar join lagi langsung selanjutnya ya. Gimana nih kabarnya selanjutnya Pak Pram nih? Dari luar negeri sudah dikarantina sebelumnya, kemudian Iya. dipotong rambut segala gitu ya sempat. Ini potong rambut itu karena sudah keluar dari karantina, Bu. Oh gitu ya. Oh, iya, total 1 bulan saya karantina. Oh 1 bulan, lama banget Pak. Ya 1 bulan karena prosesnya untuk karantina itu panjang ya, karena saya sempat Tapi kan 15 hari positif. aja loh. Iya, karena saya sempat positif. Ya, ketika di Wisma Atlet itu tes pertama negatif, Hmm. tes kedua saya dapat positif. Saya dievakuasi ke hotel karena saya statusnya OTG. Baik. Di hotel juga saya karantina itu kira-kira 3 minggu. Oh lama juga ya. Iya lama juga karena saya dapat positif 3-4 kali tes dan alhamdulillah tanggal 6 kemarin itu baru saya mendapatkan nilai negatif. Tanggal 5 ya tepatnya, 1 hari sebelum pelarangan perjalanan keluar. Alhamdulillah sekarang saya sudah di Bandung di rumah, bisa Alhamdulillah berkumpul dengan keluarga. Ini sudah kumpul sama Iya. keluarga ya, itu yang paling utama lah ya. Udah lama udah lama susah pulang ke sini, terus dikarantina dulu gitu. Jadi lumayan juga ininya cobaannya sebelum untuk menuju bulan Lebaran ini ya Pak Pram ya. Oke, langsung mungkin ya sebelum Pak Panji join kembali nanti mungkin langsung ke Pak Pram kali ya untuk memaparkan pengalaman berbisnisnya pada saat ini. Silakan Pak Pram, mangga. Ya. Terima kasih, Bismillah. Pada kesempatan ini saya jelaskan latar belakang saya ya. Baik. Latar belakang saya 10 sampai 12 tahun terakhir ini adalah sebagai profesional migas di Timur Tengah. Dan saya berpikir pada saat itu 10 tahun yang lalu tepatnya itu saya berpikir untuk berbisnis. Mengapa? Karena kegiatan saya di luar itu ada suatu hal yang temporary, yang sementara, tidak bisa berlangsung panjang begitu. Maka dari itu sekitar 10 tahun yang lalu saya mencoba untuk berbisnis, tapi yang bisnis saya yang lakukan ini adalah bukan bisnis yang high risk atau yang beresiko tinggi, ya betul. Tapi resiko yang bisa dikatakan aset itu bekerja untuk saya. Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saat memulai berbisnis adalah saya memulai mencari lahan, tepatnya lahan yang bisa saya gunakan untuk berbisnis. Bisnis apa yang saya lakukan adalah bisnis kontrakan, Bu. Bisnis kontrakan di perkampungan begitu. Sama dong kalau gitu, loh. Ya, kalau Bekasi juga sama, Ibu. Ya, soalnya industri Pak. Sama betul. Ya sama karena industri juga kan di sini. Ya lanjut betul. Pak Pram. Ya bisa dikatakan ini bisnis yang low risk ya. Betul. Karena saya juga di luar, saya nggak bisa mengkontrol apa yang saya lakukan di sini. Saya tidak bisa memanage apa yang saya lakukan di sini. Jadi saya katakan biarlah omset yang bekerja untuk saya. Tapi dalam sejalan dengan waktu, karena bisnis juga perlu diversifikasi ya, perlu bermacam-macam kegiatan. Yang pertama itu tadi bisnis kontrakan, ada juga bisnis tentang garasi juga, dan juga karena pada saat ini kan orang-orang meskipun sarana transportasi itu satu hal yang penting ya. Punya mobil nggak punya kandangnya gitu ya. Iya betul. Meskipun tidak berpikir bagaimana caranya saya menyimpan di dalam rumah gitu. Yang kedua terus juga ada usaha pabrik tahu yang saya sewakan. Baik. Lumayan juga Ibu. Bisnis ini bisnis yang pada saat pandemi ini bisa dikatakan survive lah. Baik. Survive. Kenapa bisa dikatakan survive?
Karena pangsa pasar yang saya dapat ini adalah pangsa pasar yang bukan masyarakat industri, tapi pangsa pasar yang bisa dikatakan pekerja profesional yang ada di Kota Bandung yang memiliki memiliki asal misalnya di luar kota gitu. Halo, gitu. Ya. Ya artinya bahwa ya gimana Papa? Ya mungkin itu yang bisa saya lakukan selama bisnis ketika saya berkegiatan di luar gitu. Padahal saya tadi berpikir Pak Pram membuka konsultan untuk migas gitu. Karena dengan keilmuan dan latar belakang yang ada, keren juga tuh Pak Pram. Tapi ternyata memang iya ya, artinya bisnis yang tadi Pak Pram paparkan itu juga memang sangat bisa survive gitu loh di saat apalagi ada keadaan pandemi seperti ini. Saya juga merasakannya sama gitu ya, jadi dari situlah income yang stabil justru masuk gitu. Karena beberapa poin yang lain kayak misalkan kalau jasa di bidang lainnya yang keteteran menghadapi pandemi, kalau kayak istilahnya kontrakan itu kayak biarlah si aset itu yang bekerja buat kita gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma maintain sedikit sana sini, kita masih dapat bulanan gitu. Oke. Itu yang poin yang bisa saya dapat juga ya Pak Pram untuk survive, bahwa dalam kondisi apapun kita harus bisa ada plan A, B, C, dan D, mungkin bisa sampai Z gitu ya untuk planningnya, bahwa kita bisa memang membutuhkan banyak modal dan banyak pemikiran yang terfokus di planning tadi, tapi setidaknya bisa menjadikan option untuk kita tetap bertahan hidup gitu ya Pak. Ya, untuk poinnya tadi sendiri yang saya dengar bahwa untuk mengatasi karena tidak ada pengaruhnya ke pandemik, jadi tidak ada pun poin yang ada, cuman hanya pemilihan bisnis aja yang tepat untuk investasi seperti itu ya Pak Pram ya. Kemudian ada tips atau trik nggak untuk para penggiat bisnis Pak Pram? Mungkin ada yang pengen juga buka usaha yang sama Pak Pram gitu. Oh ya, jujur aja kalau untuk usaha semacam ini ada perlu modal yang besar ya. Dan itu memang saya memiliki keberuntungan di waktu begitu kan. Apa yang saya lakukan sekarang itu adalah investasi jangka yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Dan apabila saya lakukan saat ini, itu belum tentu saya bisa melakukannya. Karena mengingatkan aset yang semakin lama semakin mahal ya. Betul. Ya, jika dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dan jujur saja Bu, pada saat ini juga karena pandemi, saya memutuskan untuk tidak kembali lagi ke luar negeri Bu. Oh iya. Kenapa tuh? Memang dolar itu gajinya. Oh iya, gajinya memang dolar, tapi penderitaannya sekarang setengah mati Bu. Penderitaannya dolar juga. Penderitaannya dolar juga ya. Ya betul. Karena sekarang ini memang kondisinya berubah ya. Saya juga menemui banyak kawan-kawan yang untuk pulang balik ke Indonesia. Meskipun bisnis yang mereka geluti juga bisnis migas di luar ya. Jadi itu karena pandemi ini perdagangan transportasi antar negara itu menjadi sulit gitu kan. Dan paling tidak kita perlu isolasi itu 2 minggu ya. Itu kalau banyak normal aturan, Kalau tidak normal kayak kemarin tidak normal kayak kemarin itu bisa sekitar 1 bulan lebih saya karantina sendiri. Itu sudah habis waktu itu. Dan saya juga berencana juga emang Indonesia ini, saya kemarin waktu karantina ada satu hal yang sangat bagus yang untuk diambil sebagai hikmah bagi saya khususnya. Jadi saya bertemu dengan seorang pengusaha. Pengusaha ini yang sukses bisa dikatakan. Ya, dia sama-sama karantina dengan saya. Saya cerita latar belakang saya. Ya kita saling cerita gitu kan. Dia langsung nyeletuk, Pak, kalau untuk kaya, untuk sukses nggak perlu keluar. Di Indonesia pun memang dia bisa sukses
kaya. Memang ia terbukti gitu kan. Apa yang dia lakukan yaitu dia mengolah sampah, Bu. Oh, keren juga tuh. Ya, mengolah sampah. Ya, sampah pun bisa menjadi uang kalau di Indonesia. Ya, saya dengar beberapa poin tentang itu, ya. Ya, apalagi misalnya ini kalau kalau ibu kan di daerah Bekasi kan ya, daerah industri, sampah itu bisa menjadi uang. Iya, bisa menjadi uang. Bisa menjadi tambang emas itu. Iya, betul. Dia bilang begitu. Ya memang jalannya dia begitu dari sampah itu. Bisnis kotor dalam arti sesungguhnya ya. Iya, bisa. Iya, betul. Iya, benar-benar kotor kan sampah. Iya. Soalnya kita kreatif gitu ya. Kuncinya itu kreatif gitu kan. Kuncinya itu kreatif, bisa melihat peluang. Apa sih yang bisa menjadi uang gitu. Ya. Baik. Menarik banget nih, ada beberapa poin ide yang disampaikan Pak Pram saat ini. Untuk ini sendiri, mungkin kalau bisnisnya Kang Pram ini tidak ada hubungannya atau ada secara mungkin bisa disampaikan juga apakah ada korelasinya dengan aturan-aturan pemerintah atau yang terjadi di lokasi tempat dilaksanakannya bisnis itu sendiri, Pak Pram bisa disampaikan juga. Oh iya. Jujur aja kalau saya bisa dikatakan memanfaatkan itu. Ya, baik. Memanfaatkan apa yang pemerintah berikan gitu. Saya bersyukur sekali misalnya. Kalau misalnya sebagai contoh ya, kira-kira 5 tahun lalu kan ada ini ya, subsidi dari PLN sebagai contoh. Ya, subsidi dari PLN. Pasangan listrik ya. 900 watt ke bawah itu artinya bebas dari subsidi ya. Betul. Itu pada saat itu saya coba untuk manfaatkan ya. Bikin unit-unit kontrakan ya. Iya. Dan itu memang sangat bagus sekali pada saat itu. Iya. Baik, artinya program atau program-program dari pemerintah itu bisa diserap dengan baik gitu ya untuk bisnis yang Pak Pram sendiri jalankan ya. Oh, sudah tergabung kembali nih Pak Panji, tadi sudah sempat drop katanya baterainya. Baik Pak Pram, terima kasih banyak paparannya, sungguh menarik. Serius ini benar-benar membuka ide saya juga, walaupun saya similar, ada sedikit kesamaan lah bisnisnya dengan Pak Pram karena saya juga jauh bekerja di Jakarta. Kemarin bekerja di Jakarta, kemudian di Bekasi. Kalau pulang, jadi ibaratnya rumah di Bekasi itu seperti hotel aja, jadi pergi subuh pulang malam seperti itu. Jadi tapi maka investasi kontrakan itu merupakan solusi juga untuk kita yang tidak bisa memantau daily-nya gitu ya. Baik, kayaknya Pak tadi sudah tergabung Pak Panji. Pak Panji mungkin ada yang mau disampaikan kembali untuk tambahan yang tadi atau? Ya, mohon maaf tadi ini kan pakai HP nih Bu, jadi sambil dicas semuanya dia kemana-mana mati sendiri. Jadi Pak Pram, kita ini kembali lagi ke Pak Panji videonya ya, karena ya? takut panas Oke, Ibu. Siap. Ya, maka. Ya mungkin itu Pak Pram, terima kasih. Maaf jadi kepotong Pak. Nggak apa-apa. Ya, tadi mungkin melanjutkan. Ya. Ya mungkin melanjutkan yang tadi sih Bu, kalau dari saya pribadi sih ini lebih dari kalau misalnya untuk bisnis ini lebih kepada komunikasi dari pemerintah ya, karena kan ini bisnis yang sebetulnya resmi ada undang-undangnya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri katanya kurang begitu menginformasikan ke masyarakat tentang ada satu peluang usaha yang sebetulnya bisa jadi sebagai satu alternatif bisnis ya, tidak akan mengganggu bisnis utamanya, tidak akan mengganggu pekerjaan utamanya, bahkan bisa tetap bertahan meskipun dalam kondisi COVID ya, seperti itu sih Bu ya. Jadi kalau saya lebih ke arah sarannya seperti itu kalau untuk pemerintah Bu. Mohon maaf, Kang Panji masih unmute untuk kameranya, boleh dibuka juga untuk ini. Oh, ini kameranya menempel di lantai Bu, sebentar. Takutnya ngejepit. Baik. Oke, tapi mohon izin. Nggak apa-apa. Mohon izin nih. Takut mati. Tapi intinya mungkin ada yang lain Bu. Sudah tersampaikan semua aspirasi, kemudian ide, tips dan triknya sudah tersampaikan. Betul. Sudah saya record juga, sudah saya catat juga. Sepertinya Kang Ade tidak bisa join juga. Tadi harusnya kita berlima ya, tapi tampaknya Kang Ade ada kendala sinyal. Mungkin saya akan lakukan sendiri untuk beliau. Sekian, kayaknya cukup. Sekian saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya, ilmu sharingnya ke saya. Untuk Kang Pram,
Kang Panji, Kang Pri, semuanya benar-benar brilian untuk Sama-sama. saya nggak salah memilih bapak-bapak ini untuk menjadi narasumber saya. Mohon maaf kalau idenya banyak yang saya kopas nanti karena ide itu benar-benar sudah saya record. Jadi nanti mungkin walaupun subscriber saya di YouTube itu cuma beberapa gelintir manusia, mungkin dia akan ada ide dari penayangan ini ya, diskusi ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Nanti kita akan bertemu dalam diskusi yang lain. Mudah-mudahan bukan karena tugas ya diskusinya, tapi diskusi yang benar-benar untuk membawa bisnis kita masing-masing lebih baik ya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun mangga Pak Pram, Pak Panji. Mangga. Nuhun Pak Pri, Pak Pram. Nuhun sadayana. Wilujeng halal bihalal. Jadi dalam kata lain bahwa seorang bisnismen atau entrepreneur itu diperlukan intuisi atau respon terhadap lingkungan atau kejadian yang terjadi, mengikuti. Jadi dalam artian kan tidak boleh kaku ya mungkin. Kemudian inovasi yang harus dilakukan yaitu beralih ke produk yang lain dari bisnis sebelumnya. Itu berhasil ya? Membantu bergerak di pandemi. Sampai saya dapat banyak beberapa proyek dari BUMN. Tadinya kan close tuh saya menggabir gitu. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround myself with positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were. I'll take a hit and still finish it on. Yeah. We should never let go. Sometimes we love
bisa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.